Shalom, selamat siang dari Jerman. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan Perki Düsseldorf di Jerman. Perki adalah singkatan Persekutuan Kristen Indonesia yang ada di kota Düsseldorf di Jerman. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat gabung bagi saudara-saudari yang sudah yang bergabung bersama-sama dengan kami, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di belahan dunia lainnya. Dan juga saya ingin menyapa selamat datang bagi para penonton yang menyaksikan live streaming ini di channel Ebenezer Ministry channel. Sekali lagi juga saya ingin menyampaikan selamat datang. Oh, saya lihat di sini ada selamat malam juga bagi saudara atau saudari kita yang berasal dari Malaysia. Selamat bergabung bersama-sama dengan kita semua di sini. Puji Tuhan. Ya, khususnya juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Tuhan di mana pada saat ini Yobu Gua narasumber kita juga mempunyai waktu untuk membagikan renungan firman Tuhan yang akan diberikan kepada kita semua. Baiklah, sebelum kita memulaikan renungan ini, saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, kami datang kembali kepadamu. Terima kasih atas anugerah-Mu dan cinta-Mu kepada kami, sehingga kami boleh dipersatukan, dipertemukan, walaupun melalui online ini, di ruang ini, untuk mempelajari sebahagian dari firman-Mu. Bapa yang baik, kami mengundang Roh Kudus-Mu agar hadir di tengah-tengah kami. Khususnya kami mendoakan pembicara kami, Bapak Yobuguan, yang nanti akan menyampaikan firman-Mu, jamah hati, lidah, dan pikirannya, agar semua perkataan itu berasal daripadamu, hanya untuk kepujian dan kebesaran bagi namamu saja, dan terlebih lagi boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Berkati saudara-saudara kami yang sudah hadir pada saat ini melalui ruang Zoom ini dimanapun mereka berada, dan juga berkati saudara-saudara kami yang belum sempat hadir apabila mereka mendengarkan rekaman ini. Biarlah Engkau juga boleh menjamah mereka, berkat pun boleh menjadi bahagian mereka. Tolong berkati peralatan kami yang kami pergunakan saat ini, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dari awal hingga akhirnya, dan nama-Mu saja yang kami tinggikan. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, terimalah kami sebagaimana kami ada, semua ini kami serahkan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan Pet Düsseldorf di sini. Seperti yang sudah diberitakan melalui flyer, pelajaran kita pada saat ini adalah berjudul 7 malapetaka, ya, yang diambil dari kitab Wahyu 15 dan 16. Baik, saya anjurkan kepada kita semua untuk memute mikrofon kita agar kita bisa mendengarkan firman ini tanpa ada gangguan. Saya Lika Tauran yang akan menuntun webinar kita pada saat ini. Dan setelah pelajaran ini kita dengarkan dari Pak Yobuguan, saya akan memberikan ruangan untuk bertanya jawab. Baiklah, kita bertenang diri untuk mendengarkan webinar kita, Kitab Wahyu 15 dan 16 yang akan disampaikan oleh Bapak Yobuguan. Waktu berikutnya saya serahkan kepada Bapak Yobuguan. Akan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Like. Salam buat Perki di Jerman dan di Eropa, sahabat-sahabat di Indonesia, juga di Malaysia, atau dimanapun saudara berada. Terima kasih, puji Tuhan kita boleh punya waktu untuk belajar Wahyu lagi.
Dan tanpa terasa kita sudah hampir di ujung pelajaran Wahyu ya. Minggu lalu kita membahas Wahyu 14 dan hari ini kita akan belajar Wahyu 15 dan 16. Dan Wahyu 15 dan 16 adalah bagian yang menarik karena banyak interpretasi atau bagian yang sulit dan punya penafsiran yang berbeda. Misalnya istilah apa itu tujuh bala, tujuh malapetaka, apa itu perang Harmagedon. Nah, kalau saudara pernah dengar kata perang Harmagedon, itu adalah bagian dari tujuh malapetaka terakhir, penutupan sejarah dunia. Mari kita belajar supaya kita paham ya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui catatan atau nubuatan ini. Baik, saya akan ambil waktu sekitar 40 menit untuk share screen saya. Ya, semoga ini sudah bisa muncul. Oke, ya. Mari kita belajar, saudara sekalian ya. Mengerti Wahyu 15 dan 16, tujuh malapetaka terakhir. Oke, jadi hari ini inilah outline pelajaran kita. Kita akan belajar apa itu tujuh malaikat. Maaf, apa itu tujuh malapetaka. Dan yang kedua, kapan tujuh malapetaka terjadi. Dan yang ketiga, apa isi dari ketujuh malapetaka tersebut. Dan yang keempat, kenapa Tuhan kasih malapetaka ini? Ya, tujuannya apa? Kita akan belajar ya. Baik, kita akan belajar apa itu tujuh malapetaka terakhir ya. Baik, Wahyu 15 ayat 1 adalah ayat lanjutan dari Wahyu 14 ya. Dikatakan, dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib. Tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka petaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi dengan kata lain kita dapati lanjutan nubuatan tentang akhir zaman. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tujuh malapetaka adalah ujung dari murka Allah. Dengan kata lain, Wahyu 15 ayat 1 mengatakan bahwa pada akhir zaman Tuhan akan menumpahkan kemarahannya kepada dunia. Jadi ini adalah akhir ya daripada murka Allah. Lalu di dalam Wahyu 15 ayat 8 dicatatkan demikian. Dan bait suci itu dipenuhi asap. Nah, sekali lagi, kalau kita mau mengerti wahyu, kita harus mengerti seluk-beluk tentang bait suci ya. Jadi kalau bait suci dipenuhi dengan asap, itu artinya imam besar udah mau keluar. Di dalam dan mau keluar. Nggak boleh ada yang masuk. Jadi mari kita baca, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Jadi dengan kata lain ini adalah orang tidak bisa lagi bertobat, tidak bisa lagi menghampiri Tuhan, tidak bisa lagi minta ampun. Istilah ini kita biasa sebut juga pintu kasihan ditutup atau pintu pertobatan ditutup ya. Nah, tadi kita sudah belajar ya apa itu tujuh malapetaka. Itu adalah ujung dari kemarahan Tuhan. Nah, kapan yang dimaksudkan ini akan terjadi? Nah, kapannya ini kita ulang sedikit pelajaran sebelumnya di Wahyu 12 ayat 17. Dan ayat ini adalah tema seluruh kitab Wahyu. Tema bahkan seluruh Alkitab ya. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, naga adalah iblis, perempuan adalah gereja. Jadi setan akan memerangi gereja yang memelihara hukum Allah. Kalau begitu di seluruh Alkitab, di seluruh alam semesta, tujuan setan adalah menghancurkan hukum Allah.
Dan menurut nubuatan kitab Daniel, kita dapat bantuan dari kitab Daniel, apa yang akan dilakukan setan untuk menghancurkan hukum Allah. Daniel 7 ayat 25 dikatakan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa, dua masa, dan setengah masa atau mereka akan diserahkan selama 1260 tahun. Jadi apa yang dilakukan oleh setan? Setan akan berusaha mengubah waktu dan hukum. Nah, di dalam 10 hukum yang mengandung waktu dan hukum itu adalah hukum keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Dengan kata lain, tema seluruh kitab Wahyu, tema seluruh Alkitab adalah setan berusaha perang lawan 10 hukum. Dan hukum mana yang setan paling benci? Dia paling menyerang yang mengandung waktu, yaitu hukum keempat. Nah, beberapa waktu lalu bulan lalu kita sudah belajar Wahyu 14 ya. Ada pekabaran malaikat ketiga dan bunyinya yang akan saya bacakan. Dan pada akhir zaman akan terjadi pemaksaan sabat palsu. Dan karena pemaksaan ini Tuhan menjadi murka. Mari kita baca Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, kita sudah belajar ini artinya pemaksaan undang-undang hari Minggu, kesucian hari Minggu, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi kalau begitu kita lagi sedang belajar kapan ini tujuh malapetaka akan terjadi. Ya, digambarkan sebagai cawan ya, cawan pahit, cawan kemarahan Tuhan mau ditumpahin ya. Kapan itu terjadi? Waktu manusia sudah mulai menyembah sabat patung, sabat tiruan. Dan ini dipaksakan. Jadi istilahnya ini terjadi pemberontakan terhadap undang-undang Tuhan atau makar ya kalau dalam bahasa politik. Peristiwa ini adalah peristiwa yang hukumannya berat. Jadi kapan terjadi tujuh malapetaka? Waktu Allah murka, waktu hukumnya diubah, waktu hukum penggantinya dipaksakan ke seluruh dunia. Jadi kita ambil kesimpulan kapan ini akan terjadi? Ketika hukum keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat, akan diubah dan dipaksakan dengan undang-undang dalam nubuatan Wahyu 13. Dan pada saat itulah pintu pertobatan dunia akan ditutup dan tujuh malapetaka akan turun. Jadi kapannya sudah kita jawab. Sekarang kita mau belajar apa sih isi dari tujuh malapetaka ini? Apa yang Tuhan, apa kemarahan apa yang Tuhan akan timpakan kepada bumi ini? Mari kita belajar. Wahyu 16 mencatatkan ini semua. Malapetaka ke-1. Wahyu 16 ayat 1 dan 2. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat, yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Jadi malapetaka pertama akibat makar atau pemberontakan terhadap hukum Allah adalah bisul ya. Mari kita belajar malapetaka kedua apa? Dan malaikat kedua menumpangkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah ya, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Air menjadi darah.
Malapetaka ketiga dilanjutkan. Wahyu 16 ayat 4 dan sampai 7. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata-mata air. Dan semuanya menjadi darah. Jadi sekarang sungai-sungai mata air jadi darah. Malapetaka keempat, Alkitab lanjut memberitahukan kepada kita Wahyu 16 ayat 8 dan 9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari dan diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat nama Allah dan yang berkuasa atas malapetaka. Malapetaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia, tidak bertobat. Malapetaka keempat, matahari dibikin jadi panas betul ya sampai orang mati. Malapetaka kelima, Wahyu 16 ayat 10 dan 11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan, karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Ya. Jadi ya, malapetaka kelima adalah gelap gulita dan gigit lidah sendiri. Ya, malapetaka keenam. Wahyu 16 ayat 12 dan 14. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang, dari mulut nabi palsu itu, keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Malapetaka keenam yaitu sungai dikeringkan, tiga roh najis, dan kita dapat sebuah istilah perang Harmagedon ya. Itulah tiga roh najis yaitu itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar ya, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lalu ia mengumpulkan mereka di satu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi malapetaka keenam adalah perang Harmagedon. Nah, malaikat malapetaka ketujuh, Wahyu 16 ayat 17 dan 18. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat sebelum pernah seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu ayat 19 sampai 21 ya. Kota itu terbelah jadi tiga bagian dan seterusnya dan semua pulau hilang lenyap. Tidak lagi ditemukan gunung-gunung dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan itu sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Jadi malapetaka ketujuh adalah gempa bumi dahsyat, pulau bergeser, hujan batu, dan musnah bumi ini. Itulah hari kiamat. Jadi saudara sekalian, apa isi tujuh malapetaka yang diberitahu kepada kita? Dicatat Wahyu 15 dan 16. Inilah ringkasannya. Pertama, Tuhan akan memberikan bisul. Kedua, air laut jadi darah. Ketiga, air sungai dan mata air jadi darah. Keempat, matahari panas menyengat. Kelima, gelap gigit bibir dan lidah sendiri. Yang keenam, mengeringkan sungai Efrat dan perang Armageddon. Yang ketujuh, bumi hancur atau kiamat, ya, tamat bumi ini. Nah, yang keenam
6 dan ke-7, ya, malapetaka ke-6 dan ke-7 akan menjadi pembahasan kita berikutnya, yaitu judulnya Perang Harmagedon. Apa itu Perang Harmagedon? Dan memang itu di dalam Wahyu 17, Perang Harmagedon itu diberikan detail yang banyak. Berarti sesuatu yang penting akan kita pelajari di dalam Perang Harmagedon. Rupanya ada strategi yang uh, berat, ya, usaha keras yang akan dilakukan oleh setan. Nah, pada saat ini kita akan memperhatikan hanya 5 malapetaka saja. Ya, makna dari 5 malapetaka yang pertama ya. Yang keenam dan ketujuh kita pelajari dalam waktu berikutnya. Nah, inilah rangkuman 7 malapetaka yang akan terjadi kalau undang-undang yang memaksa manusia untuk menghormati hari Minggu sebagai hari Sabat, lalu Tuhan akan murka atas pemberontakan ini, dan inilah yang akan menimpa bumi. Peristiwa yang sangat mengerikan dan sangat menyakitkan. Nah, sekarang kita mau belajar ini yang penting ya. Itu tadi saudara bisa baca sendiri dan memang tertulis demikian di Alkitab. Sekarang inilah bagian yang saya mau coba bagikan analisa saya. Apa tujuan di balik malapetaka ini? Kenapa bisul? Kenapa air jadi darah? Itu yang kita mau tahu. Nah, seperti saya katakan bahwa tema seluruh kitab Wahyu dan seluruh Alkitab adalah perang melawan hukum Allah. Ya, saya baca lagi Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kebencian setan adalah hukum Allah. Ya, dan untuk menunjukkan kebenciannya, inilah rahasianya diungkap dalam kitab Daniel ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan menentang yang maha tinggi, akan menganiaya orang kudus, milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum atau waktu dalam hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dengan kata lain, Daniel 7 ayat 25 memberi tahu kepada kita bahwa 10 hukum Allah akan direvisi. 10 hukum Allah, Allah, maafkan, 10 hukum Allah akan direnovasi. Ya, akan ditulis ulang. Inilah ya yang akan terjadi menurut Alkitab. Nah, saudara sekalian, mari kita ulang sedikit pelajaran yang lalu. Apa artinya mengubah waktu dan hukum ya? Nah, saudara tahu bahwa 10 hukum Allah adalah yang seperti yang tercantum di dalam layar ini ya. Ya, dari 1 sampai 10. Itulah hukum yang Tuhan tulis dengan jari tangan sendiri diberikan kepada Musa. Jadi bahkan 10 hukum ini saking sakralnya Tuhan tidak menyuruh Musa untuk menulisnya, tetapi Tuhan tulis di batu. Nah, saudara bayangkan di batu. Itu artinya Tuhan sangat menganggap serius sebab ditulis batu. Tuhan mau ini menjadi kekal ya. Saya ingat waktu ibu saya almarhum, saya memesan batu nisan ya. Orang Tionghoa bilang bongpai ya. Dan saya perhatikan semua orang pesan bongpai atau batu nisan itu, wah, dari batu dipahat, dan saya senang sekali sebab pahatannya rapi, nama ibu saya dicantumkan. Lalu saya baru ingat ya, kenapa 10 hukum ditulis di ukir di batu? Supaya langgeng selama-lamanya, memang begitu ya, sampai kapanpun itu batu nisan akan begitu. Jadi 10 hukum Allah itu memang Tuhan tulis tangan sendiri di batu, diukir. Jadi nggak boleh dirubah. Tetapi kita tahu bahwa Daniel 7 ayat 25, Wahyu 12 ayat 17 memberitahukan kepada kita bahwa setan benci yang ini. Maka Alkitab meramalkan bahwa dia akan mengubah waktu dan hukum ya. Hukum mana yang diubah?
hukum kedua, dan hukum keempat yang mengandung waktu. Hukum kedua isinya apa? Jangan membuat dan menyembah patung. Coret. Sebab ada yang mau menyembah patung. Bagaimana hukum keempat? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Oh tidak, ini kita robah sedikit ya. Bagaimana robahnya? Oh kita robah begini saja. Ya, hukum kedua dicoret, hukum jadi 9 kan? Lalu hukum ke 10 dibeberkan jadi dua bagian ya. Jangan ingin istri sesama, yang 10 jangan ingin milik sesama supaya tetap jumlahnya 10. Tetapi hukum keempat direvisi, direnovasi, diukir lagi. Jadi bahasa aslinya adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sekarang dalam 10 hukum versi Roma, versi modern, itu dikatakan kuduskanlah hari Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Yang dimaksud adalah hari Minggu. Itulah yang Alkitab ungkapkan sebagai niat, sebagai makar, sebagai pemberontakan terhadap Tuhan. Dan apa artinya mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi ya? Di Kalau saudara belajar sejarah atau waktu kita belajar Wahyu 12, kita telah mengetahui bahwa penerus Roma itu memimpin negara dan memimpin gereja. Dan sebagai pemimpin gereja, dia menggunakan gelar-gelar yang sebenarnya milik Tuhan ya. Misalnya polisi tata suci, Vicar of Christ atau Vicarius Christi, artinya wakil Kristus. Pontifex Maximus artinya imam besar, papa atau father atau pater atau pop bahasa Inggris atau bapa rohani. Itu semua adalah gelar-gelar dari yang maha kuasa tetapi dipakai oleh pemimpin agama. Itu sebabnya Alkitab bilang dia ini sombong, dia menghujat nama Allah. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa kenapa Tuhan menurunkan 7 bala. Karena Tuhan murka kepada 5 dosa melawan hukum Allah. Yang pertama, menyembah patung. Yang kedua, menganiaya orang Kristen. Yang ketiga, menganiaya umat Tuhan di akhir zaman. Ya, dilanjutkan. Jadi penganiayaan tahap 1, penganiayaan tahap 2, dan yang keempat, menyembah dewa matahari, menghormati dewa matahari, menghormati hari dewa matahari atau Sunday. Yang kelima, menghujat Allah, menggunakan gelar-gelar Allah. Itu sebabnya ini pemahaman hasil saya belajar, yaitu kenapa Tuhan turunkan 7 malapetaka. Karena Tuhan mau kasih pelajaran tentang kesombongan manusia. Dan pelajaran yang Tuhan berikan adalah satu. Karena kamu menyembah patung, saya kasih bisul. Karena kamu menganiaya, membuat ya mencucurkan darah orang tidak berdosa, saya akan bikin air laut jadi darah. Kamu menganiaya umat Tuhan di akhir zaman, saya akan bikin air sungai jadi darah. Darah 2 kali ya. Karena penganiayaan juga terjadi 2 tahap dalam sejarah. Dan yang keempat, menyembah dewa matahari ya. Dan karena mereka bangga sama matahari, maka Tuhan akan bikin matahari jadi menghukum mereka. Ya, jadi kira-kira mungkin Tuhan Gideon begini, ya karena kamu kagum sama matahari, nah itu kagumilah yang bikin kamu kepanasan ya. Dan bagaimana dengan menghujat Allah? Tuhan akan bikin mereka tuh menggigit lidah dan bibir sendiri ya. Saking kesakitannya mereka oleh semua penderitaan ini. Jadi saudara sekalian, ini adalah malapetaka dari Allah karena Tuhan murka terhadap
terhadap pemberontakan atas kesabaran Tuhan, menung bebal makin dibiarin, makin kacau, makin berani menentang Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menurunkan malapetaka-malapetaka ini. Nah, malapetaka keenam, perang Harmagedon, dan ketujuh, malapetaka ketujuh akan kita pelajari dalam pelajaran berikutnya. Oke. Nah, sekarang ada orang bertanya, kenapa sih dikasih bisul? Kenapa bisul ya? Nah, saudara sekalian, sebenarnya Alkitab itu tidak ujuk-ujuk memberikan hal yang baru. Semuanya ada polanya di Alkitab ya. Pola di Perjanjian Lama, yaitu malapetaka bisul diberikan oleh Tuhan. Kalau saudara ingat cerita ini, 1 Samuel 5 ayat 2. Orang Filistin itu kan menyembah dewa Dagon. Tetapi mereka pikir ini 10 hukum juga ajaib kan. Kalau orang Israel bawa 10 hukum, perangnya selalu menang. Jadi satu kali waktu orang Israel mulai tidak setia kepada Tuhan, Tuhan kasih kalah orang Israel. Dan waktu kalah, orang Filipina ini menganggap bahwa wah ini 10 hukum ini ada jimat ya, jimatnya ada. Jadi kita rampas. Dan waktu mereka rampas, mereka taruh di kuil Dagon, di kelentengnya Dagon ya. Dan 1 Samuel 5 ayat 6 Tuhan berbuat sesuatu ya. Dicatat. Tangan Tuhan menekan orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok ya, baik Asdod maupun daerahnya. Dan kalau saudara baca ceritanya memang lucu ya, Tuhan juga bikin sesuatu yang menarik ya. Waktu hari pertama patungnya jatuh. Jatuhnya juga ya sampai terbelah. Jatuh. Lalu mereka berdirikan. Hari kedua, patungnya bukan hanya jatuh, terbelah sambil kepalanya juga menghadap 10 hukum. Jadi Tuhan tuh seperti memberi kode bahwa, lihat 10 hukum lebih tinggi dari Dagon. Ya, dan mereka masih belum juga kapok, makanya Tuhan datangkan borok-borok atau bisul-bisul di seluruh daerah itu. Jadi saudara sekalian, orang yang merendahkan 10 hukum Tuhan dihukum borok. Jadi kalau begitu, malapetaka bisul ini adalah hanya pengulangan apa yang Tuhan pernah bikin untuk orang Filistin. Nah, saudara lihat juga, saya juga perhatikan ada tipologi atau pola yang kedua di Perjanjian Lama, yaitu 10 tulah di Mesir ya, dicatat di Keluaran 7 sampai 11 ya. Kalau saudara ingat cerita 10 tulah di Mesir ya, tulah air sungai Nil dari darat, tulah kodok, tulah lalat, dan katak, nyamuk, lalat pikat, dan seterusnya ya. Saya tidak mengulang keseluruhan. Nah, sudah. Lalu yang paling terakhir, lihat ada gelap gulita juga ya. Lalu ada anak sulung manusia mati, anak sulung mati. Ada juga gelap gelita, bukan? Nah, kalau saudara perhatikan, kenapa Tuhan bikin mujizat ini? Tidak semuanya dicatat di Alkitab, tetapi kita bisa baca di Google, dicari dewa-dewa orang Mesir, dan kita juga baca catatan Alkitab, dewa apa yang disembah oleh orang Mesir. Orang Mesir menyembah Sungai Nil. Orang Mesir menyembah katak. Orang Mesir menyembah dewa matahari. Ya, ingat penyembahan dewa matahari bukan ujuk-ujuk ada, itu sudah warisan dari zamannya bukan Mesir ya, Assyria dan hampir semua bangsa-bangsa besar zaman dulu menyembah matahari. Lihat Tuhan mendatangkan gelap gulita ya. Jadi sebenarnya hukuman Tuhan itu adalah teguran. Ini dewa yang kamu sembah. Ini kebanggaan kamu. Saya hukum kamu dengan ini. Coba kamu minta tolong sama dewamu. Kira-kira begitulah. Bagaimana dengan anak sulung? Saudara perlu tahu bahwa anak sulung itu menurut agama Mesir kuno adalah titisan dewa matahari.
Itu sebabnya Tuhan itu marah. Kamu ini ya menganggap bahwa anak sulungmu itu adalah anak dewa. Makanya waktu mereka berkeras kepala, Tuhan bunuh semua anak sulung manusia dan hewan. Jadi mereka nangis betul. Kenapa dewa nggak bisa melindungi anak sulung, anaknya dewa? Jadi Tuhan mendatangkan tula untuk mempermalukan manusia. Jadi saudara sekalian, inilah tujuan Tuhan. Tujuh malapetaka yaitu bisul, air laut jadi darah, air sungai jadi darah, matahari panas menyengat, gelap menggigit bibir dan lidah, mengeringkan sungai Efrat, perang Armageddon, dan yang ketujuh, bumi akan hancur. Tujuannya Tuhan adalah ini. Satu, karena menyembah berhala dikasih bisul. Karena menganiaya umat Tuhan oleh Roma, air jadi darah. Menganiaya umat Tuhan, yaitu oleh Roma kepausan, air jadi darah lagi. Karena menyembah matahari, hari matahari, menghormati Sunday, maka Tuhan membuat matahari jadi panas sekali, ya. Dan yang kelima, menghujat menggunakan gelar Allah, Tuhan membuat bibir mereka, ya, itu menggigit lidah sendiri. Nah, mengenai perang Harmagedon dan hari kiamat, kita akan pelajari dalam Wahyu 17 dan 18. Baik, saudara sekalian, itulah Wahyu 15 dan 16. Mari izinkan saya rangkumkan kapan tujuh malapetaka akan turun, yaitu jika pemaksaan hari Tuhan atau hari Minggu di seluruh dunia. Kesempatan bertobat akan ditutup oleh Tuhan karena pemberontakan sudah mencapai klimaks. Apa yang akan Tuhan lakukan dengan murkanya? Tujuh malapetaka akan diturunkan. Tujuannya apa? Yaitu untuk menghukum semua ajaran palsu melawan hukum Allah. Oke. Jadi saudara sekalian, itulah ringkasan dari pelajaran Wahyu 15 dan 16. Nah, sekarang saya ingin ambil aplikasi renungan buat kita semua. Pertanyaan saya adalah apa fondasi saudara? Kalau saudara memperhatikan gedung yang tinggi ya, kita heran ya, kok kuat dia berdiri ya? Apa nggak roboh, nggak takut roboh? Saudara sekalian, sebagai orang teknik, saya mengerti jawabannya. Kenapa bangunan ini tidak roboh? Kenapa kalau ada gempa, ada angin besar, dia tidak jatuh atau tidak miring? Karena ini jawabannya, saudara sekalian. Ada fondasi ya, fondasi yang dibor terus ke dalam bumi sampai menemukan fondasi yang paling keras. Setelah keras, nggak bisa ditembus lagi, berhenti di situ. Jadi sudah sekalian, kenapa gedung-gedung ini kuat? Karena fondasinya, ya, karena fondasinya. Nah, saudara sekalian, Yesus juga berbicara tentang fondasi. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, tidak menurutinya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, fondasi lembek. Tetapi Yesus juga mengajarkan begini, Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Fondasinya kuat ya. Sebab perkataan Tuhan yang dia ikuti, bukan perkataan manusia. Nah, jadi saudara sekalian, Alkitab, kitab Wahyu, temanya ingat sekali lagi, ayat inti kitab Wahyu adalah ini. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Hukum Allah dibenci oleh iblis. Jadi saudara sekalian,
Ada orang yang menjadikan hukum Allah, menghormati hukum Allah sebagai fondasinya. Tetapi ada orang yang menghormati undang-undang yang direvisi sebagai fondasinya. Jadi ada dua macam fondasi. Dan dua-duanya ini sekarang menjadi perdebatan orang Kristen. Mana fondasi yang harus kita ikuti? Bukankah kita hidup di zaman perjanjian baru? Jadi kita jangan ikut fondasi yang lama. Saudara sekalian, Yesus sebagai penutup saudara sekalian memberikan sebuah tawaran kepada kita, sebuah peringatan kepada semua kita supaya ya kita terhindar dari 7 malapetaka pada akhir zaman. Yesus berkata Matius 5 ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia agama sekarang ada 10 hukum. 10 hukum yang original diturunkan di Gunung Sinai. Satu lagi, yang kedua adalah 10 hukum yang direvisi, direnovasi, diupdate. Dua fondasi tersedia di depan kita. Mana yang saudara mau pilih? Semoga kita punya iman, keberanian untuk memilih fondasi yang lama, fondasi yang tua, fondasi yang original. Semoga Tuhan melewatkan kita dari 7 malapetaka pada akhir zaman dan kita boleh diselamatkan waktu Yesus datang. Saya persembahkan semua untuk kemuliaan, kehormatan bagi Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, berdoa sebelum kita masuk tanya jawab. Bapa kami di surga, Allah kami, terima kasih. Tuhan telah memberikan fondasi untuk iman kami, yaitu hukum Tuhan. Fondasi kerajaan Allah, yaitu hukum Tuhan yang mulia. Dan Tuhan, kami telah belajar bahwa setan membenci hukum-Mu dan berusaha mengubahkannya. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami membutuhkan fondasi yang kuat. Namun Tuhan, kami dibingungkan oleh semua banyak pendapat di dunia ini. Tuhan, berikan kami pengertian yang tepat, iman yang kuat, supaya kami berani mengambil keputusan yang tepat. Tuhan, kepadamu kami mau beriman, kami rindu bertemu Yesus Kristus di angkasa pada hari kedatangan-Mu. Jauhkan kami semua dari malapetaka ini. Tuhan, semua pelajaran ini hamba persembahkan demi kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Bantu kami selama diskusi, diberkati semua anggota yang merindukan, peserta yang merindukan kebenaran sejati. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami minta semua ini. Amin. 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 Pujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak, Pak Tio Buguan, atas pelajaran yang sudah diberikan kepada kita semua. Baik, sebelum kita masuk dalam ruang tanya jawab, izinkan saya untuk memberitakan sesuatu. Webinar kita pada saat ini direkam, dan rekaman ini bisa kita lihat melalui YouTube channel Perky Dusseldorf dan juga Pendoa Eropa, dan live streaming juga masih dilakukan oleh Ebenezer Ministry Channel. Baik, sekian. Terima kasih atas bahwa kita semua masih ada pada saat ini, dan seperti yang saya janjikan, saya membuka ruang tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan dinyalakan mikrofonnya dan nanti akan saya panggil untuk memberikan pertanyaannya. 3 pertanyaan pertama, dan saya lihat di sini ada Ibu Elizabeth Balean yang sudah mengangkat tangan. Silahkan Ibu Ya, untuk bertanya. ya. Silahkan. Terima kasih Dika Tauran. Selamat Ya. malam Pak Buguan. Malam Bu Eli. Ya, saya udah lama nggak ikut karena saya tidak dapat linknya. Tapi nggak tahu Oh, kenapa saya dapat. Dan saya juga ajak beberapa teman. Malam ini ada Ibu Rita Runtunewe sama Yeni Sepakuan. Pertanyaan saya Pak Buguan, walaupun saya anak pendeta dari kecil,
Tetapi Pak Pendeta, yang saya lihat sekarang, saya kebetulan ada di gereja yang paling besar di Jakarta ya, tanpa untuk menyebutkannya. Tetapi apakah itu di Sister White ditulis atau dalam Alkitab, apa yang terjadi pada waktu yang dulu akan terjadi lagi? Itu pertanyaan saya pertama. Kedua, Pak Buban, dan apakah kita ini cuma menyalahkan orang lain yang merubah, yaitu dalam hal ini Roma Katolik yang sudah merubah hukum hari Sabat, tetapi tanpa kita terasa bahwa kita orang Advent sendiri sudah sangat melanggar. Buat saya pergi ke gereja, saya yang merasa membutuhkan Yesus, tetapi saya dapat di sana, saya nggak menemukan Yesus, saya dapat dunia di sana. Contohnya, tidak menghakimi. Banyak orang kalau ditegur gitu dikiranya menghakimi. Tidak, Pak Buguan. Ini yang terjadi. Bahwa dulu enggak pernah, ya toh kita Natal aja enggak boleh merayakan. Sampai Kristen yang lain tanya kenapa. Itu kan Yesus pernah lahir, dan dia dalam Alkitab tidak menyuruh kita untuk merayakan hari lahirnya, tetapi kematiannya, yaitu perjamuan. Nah, sekarang kita bikin hari Kartini, Pak Guat. Sedangkan dalam 10 hukum Tuhan hari Sabat, jangan engkau melakukan segala urusanmu. Bayangkan ibu-ibu dengan kebaya, dan kalau mesti pakai kebaya memang hari Kartini, maaf ya, ini hari Kartini. Kita tidak boleh lepas rambut kita. Kita harus karena saya pemegang acara ya. Jadi kalau kita pakai kebaya, ya kita boleh kalau kebaya modern ya otomatis rambutnya, tetapi juga tidak boleh diurai, harus diangkat. Karena itu hari Kartini, Ibu Kartini. Terus sekarang dibuat hari Kartini, semua pakai kebaya. Tuh nanti yang naik di mimbar ibu-ibu dengan kebaya. Kira-kira repot nggak ya? Tuh ya dari hari Sabat. Karena saya bagian itu, Pak Buguan. Saya nggak mau tanggung-tanggung kalau memang kita mau bikin satu event. Kedua, bikin hari Kartini, bikin hari Ibu. Saya nggak merasa lihat ada kesalehan lagi dalam gereja kita, Pak. Hari Sabat rapat untuk piknik, bicara di depan, ya kita kan piknik ke satu tempat, lalu bilang berapa akomodasinya, harganya, hotelnya semua. Saya sedih, dan itu tidak ada di gereja Protestan dan Katolik. Jadi jangan kita bilang-bilang mereka, tetapi kita yang lakukan sekarang. Kita yang sudah menginjak-injak akan hari Sabat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Walian atas pertanyaannya. Silakan Pak Yobubuan. Wah, ini pertanyaannya pedas juga ini. Iya, Pak. Di semua Terima gereja. kasih. Di semua Ya, gereja. terima kasih. Oke. Gereja Advent harus bertobat. Karena untuk gereja Advent ada nubuatan yang lain. Bahwa gereja ini akan berubah jadi Laodikia. Gereja ini akan sombong. Gereja ini akan rusak dari dalam. Jadi ada nubuatan. Tetapi yang tadi kita pelajari adalah memang yang mengubahkan hari Sabat. Ada yang mengubahkan. Tetapi ya itu dosa juga tetap. Tetapi jangan dikira kita yang mengenal hari Sabat itu tidak berdosa. Jadi Bu Eli tadi sudah berikan banyak data, dan saya setuju ingin menekankan bahwa gereja Advent harus bertobat. Amin. Sedih, Apanya yang Pak. harus bertobat ya? Orang Advent mempercayai hari Sabat bukannya Tuhan hari Sabat. Itu adalah kekeliruan. Karena hari Sabat diciptakan Tuhan untuk mengenal Tuhan hari Kejadian. Sabat lebih dekat. Bukan hari, ya, bukan harinya yang ditekankan oleh Tuhan, tetapi tujuannya yaitu Yesus Kristus. Itu gagal. Hari Kartini, hari Ibu, itu perintah manusia, itu perintah Tuhan. Kalau Manusia. Iya, Matius 15 ayat 9, percuma kamu beribadah, ya, percuma kebaktianmu. Kalau yang kamu ikuti adalah perintah manusia. Seharusnya kita malu ya, orang teman-teman kita Muslim juga
juga nggak merayakan Hari Kartini dan Hari Ibu di masjid. Ya mereka merayakan Hari Kartini dan Hari Ibu, tetapi di luar masjid kan. Ya, Orang Kristen juga boleh merayakan Hari Kartini, tapi bukan di gereja, karena itu bukan tokoh gereja, bukan perintah manusia. Jadi Ibu Eli, karena Ibu Eli bicaranya keras, ada beberapa teman yang bukan Advent di forum ini, tapi saya pikir nggak apa-apa saya lah. minta maaf. Bu Eli juga udah nggak sungkan kan mengatakannya. Dan Iya, saya pikir adalah fair saya kalau setuju. saya harus juga mengingatkan orang Advent bahwa dosanya sudah banyak, bertobatlah. Iya, Pak. Laodikia itu nubuatannya digenapi di gereja Advent. Jadi, nah sekarang kembali. Keselamatan itu bukan soal merek-merek gereja. Iya, Pak. Kita semua setuju ya. Jangan mengandalkan merek gereja untuk keselamatan. Tidak, Betul. ya. Setuju. Gereja dipilih Tuhan untuk pekerjaan khusus. Ya, bulan lalu kita belajar ya. Israel dipilih untuk tugas tertentu. Reformasi Martin Luther, dunia Protestan dipilih untuk tugas tertentu. Tuhan memunculkan gereja Advent untuk tugas tertentu, tetapi bukan untuk jaminan keselamatan. Jangan sombong. Iya, Baik, Pak. saya harap menjawab pertanyaan Bu Eli. Terima kasih, Pak Guan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Silakan. Wah, Saya Pak lihat Kak Uki Hotma. dari. Oh ya, Bu Kak Hotma. Hotma sudah. Silakan Kak Hotma. Saya nggak bertanya. Saya cuma mau mengatakan luar biasa sekali antara si penanya dan si penjawab. Apa yang Saya lihat, eh, saya merasa bahwa pertemuan ini benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus sehingga tanya jawabnya itu bagus gitu, artinya pas gitu loh Pak. Si penanya juga bagus, penjawabnya juga luar biasa. Jadi kita begitu? mendapat pengetahuan tambah lagi ini. Jadi saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan pimpin kita semua. Terima kasih Pak dan Ibu juga yang Oh bertanya. iya. Jangan menangis Ibu. Terima kasih Bu Hotma. Terima kasih Kak Hotma. Sama-sama. Ya, ada yang ingin ditanyakan mengenai pelajaran kita saat ini? Selamat, selamat malam Pak Ah ya, silakan Pak. Badwan ya, Wah, terima kasih. Malaysia. Ya, salam daripada Malaysia, Kota Oh, Kinabalu. ya. Malaysia di mana ini, Bapak? Di Kota Kinabalu, Oh, Sabah, oke. ya. Ya, Ya, ya. ya memang saya juga sangat tertarik ya Pak Bugoan. Memang Ya. kita sebagai umat Seventh Day Adventist ya, kita sangat sangat bangga dengan gelaran kita Seventh Day Adventist. Namun yang malang sekali eh, tingkah laku kita, perbuatan kita, karakter kita jauh sekali daripada apa yang kita apa doktrin kita sebenarnya. Hmm. Saya Ibu Eli ya yang yang menanya yang kata tadi ya, memang kita lihat ya gereja dan agama itu tidak menyelamatkan kita. Ya. Macam mana sekalipun kalau tingkah laku kita, perbuatan kita bertentangan, berlawanan dengan apa yang diajarkan adalah sia-sia. Apa yang bagi saya ialah bagaimana kita menghayati apa yang
sarankan, terusnya dalam ajaran apa yang Alkitab sarankan untuk kita lakukan. Tapi sering kali kita bertentangan dengan apa yang disarankan, apa yang diajarkan. Oh, mungkin hari ini kita ada satu saya teringat ada statement yang mengatakan walk the talk. Oh, lakukan apa yang kita katakan, perbuatkan apa yang kita inginkan orang perbuatkan. Namun Mhm. sering kali kita melihat anggota Seventh Day Adventist jauh sekali daripada apa yang seharusnya. Mungkin Mhm. di di dalam gereja kita mungkin baik, oke, berkelakuan positif, tapi di luar gereja kita berbeda sekali, jauh daripada apa yang seharusnya. Dan saya lihat kalau saya teringat mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lampau, kita dipandang positif oleh orang luar, ya, yang di luar gereja kita. Tapi sekarang ini sedih sekali, ya. Kita bukan lagi dipandang sebagai servant diabetes yang seharusnya. Bahkan kita dipandang lebih rendah daripada orang di luar kita. Karena apa? Karena perbuatan kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, kita punya sosialisasi kita dengan orang luar, ya. Jadi itu yang seharusnya kita uh, cermin diri kita, kita perhatikan diri kita, apakah apa yang kita uh, katakan sesuai dengan seharusnya ataupun sebaliknya. Ya. Kita Mhm. boleh dikatakan kita terlalu apa yang we tend to look down at other people. Ya, kita sering merendahkan orang lain. Yang sikap itu seharusnya kita singkirkan jauh-jauh daripada kita. Pasti kita sebaik mungkin kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Dan saya rasa itu saja kebogohan yang ingin saya respon sedikit, ya. Terima kasih, Pak Ugi. Oke, ya, terima kasih tambahan pandangannya ya. Betul. Kita harus kritik diri kita sendiri juga ya. Jangan juga ini kesombongan itu telah terjadi di kalangan Israel dulu, terjadi di kalangan reformator Protestan dulu, terjadi diulangi lagi oleh gereja Advent sekarang. Jadi nanti kalau ada waktu kita mesti ambil pelajaran satu nubuatan tentang Laodikia. Dan itu adalah pelajaran yang penting. Pelajaran yang penting. Ditulis oleh Alkitab supaya semua orang yang merasa mengetahui 10 hukum Tuhan itu harus ditegor. Nah, itu pelajaran apa namanya itu Laodikia. Itu ditulis jelas sekali dan semoga nanti ada waktu kita bisa pelajari itu ya sebagai bagian dari wahyu, sebagai mungkin closing ya dari wahyu ini. Oke. Jadi saudara Bapak Ibu jangan saya sampai melemahkan Bapak Ibu sampai Bapak nggak ke gereja lagi ya. Dengan saya mengatakan bahwa ini gereja harus bertobat. Kalau Yesus bilang kepada orang Yahudi, kamu harus bertobat, bukan artinya Yahudi nggak penting, bukan Israel gagal, bukan. Orang-orangnya bertobatlah, karena sayang Tuhan kasih tahu itu suruh bertobat. Nah, saya takut nanti ada yang jadi lemah iman. Ah, udah nggak usah ke gereja nanti.
Nah, saya mau kasih tahu bahwa memang ini gereja adalah gereja yang ditulis di nubuatan ya. Kita sudah belajar Wahyu 10, Wahyu 14. Itu adalah satu-satunya gereja yang akte lahirnya ditulis kitab Wahyu. Tetapi akte lahir ditulis di kitab Wahyu jangan bikin sombong atuh. Kalau sombong ya sama Tuhan, Tuhan bilang aku akan memuntahkan kamu, akan dimuntahkan, akan diseleksi oleh Tuhan lagi ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang pilih. Nah, saya takut Anda jadi kecewa. Bagaimana sih sebaiknya sikap kita kalau gereja lemah? Bu Elia, kalau gereja berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya mau bagikan satu ayat bagus buat saya. Ini yang membuat saya uh, masih bertahan di gereja, walaupun saya lihat ada kesalahan dan kekurangan. Dan kenapa? Dan ayat ini adalah Ibrani 11 ayat 25. Ayat itu bilang begini, karena iman, maka Musa menolak kekayaan Mesir dan memilih untuk bersusah-susah bersama umat Tuhan, yaitu orang Israel, memimpin Israel. Pertanyaan saya kepada saudara, ini orang Israel, orang-orang baik atau orang-orang bandel ya? Bandel ya? Ya, kalau orang Sunda bilang bedegong lah, nggak bisa dibilangin. Ya, udah lihat mujizat nggak percaya juga, ya. Udah dikasih 10 hukum, bilangnya mau nurut, besok juga udah melanggar 10 itu menyembah patung lembu ya. Ya, bilang hari Sabat mau nurut, ya pelan-pelan juga melanggar, lupain semua. Jadi, ini bangsa Israel adalah bangsa yang bebal, banyak pelanggarannya. Tetapi Alkitab bilang Musa tetap mau gabung. Kenapa? Alkitab bilang karena iman, karena percaya firman Tuhan, karena percaya kitab Wahyu kalau dalam hal kita ya. Karena percaya kepada Alkitab, saya stand still, saya masih di gereja. Saya masih di gereja bukan karena siapa-siapa, tapi karena Yesus Kristus, karena firman-Nya. Jadi saudara sekalian yang harus bikin kuat, fondasi terkuat adalah ini Bible. Ya, oke. Dan gereja akan bobrok. Dan kenapa gereja makin bobrok? Sebab Alkitab sudah meramalkan itu, sebab setan masuk ke dalam, ya, memerangi perempuan itu. So, jadi jangan saya bikin ada yang mundur dari gereja. Yang mundur dari gereja pasti kecewa sama manusia. Pasti fondasinya digeser kepada manusia. Kalau fondasi kita adalah di firman, kita akan pilih seperti Musa. Karena iman, saya akan tetap bersusah-susah bersama umat Tuhan. Tetap setia ya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Pak Yobuguan. Kalau saya, menurut saya pribadi, kita datang ke gereja bukan untuk melihat manusia. Kita datang ke gereja adalah bentuk cinta kita kepada Tuhan. Kita ingin bertemu Dia di rumahnya. Ya, baik. Em, saya lihat, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Oh ya, Rinaldo. Setelah Rinaldo dan nanti Ibu Runtuweni ya. Baik, Rinaldo silakan dibuka ya. Baik, terima kasih Kalike. Ya, ayo Bugan, saya cuma mau bertanya nih. Karena ini di sini kan dikatakan tujuh malapetaka ini karena ada yang merubah hukum dan waktu ya, merubah hukum dan waktu. Dan saya lihat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya juga dari Pak Yobuguan, saya lihat seperti waktu di Perancis itu bagaimana apa orang-orang yang di Perancis jadi membenci gereja hukum Tuhan karena ada orang-orang di dalam gereja tersebut melakukan hal-hal yang tidak bagus, korup dari dalam ya, korup dari dalam, dan orang-orang tahu di Prancis itu mereka melihat mereka menjadi apa ya, mereka menjadi melihat ada suatu kemunafikan di dalam gereja tersebut.
Akhirnya justru mereka jadi membenci gereja, bahkan seluruh peraturan-peraturan termasuk hukum-hukum dari Tuhan itu sendiri. Nah, saya takutnya itu bisa terbawa juga ke gereja yang mungkin yang sekarang di saat ini pun masih mengaku umat yang sisa. Tapi semoga enggak ya. Tapi yang pertanyaan saya inti saya adalah gini, Pak Yobugan, eh, kan dikatakan malapetaka ini karena hukum. Berarti hukum ini sangat vital ya. Tapi memang di Perjanjian Baru dikatakan, khususnya di Galatia 2 ayat 16 ya, dikatakan kamu tahu tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi hanya iman dari Yesus Kristus ini bagaimana nih kira-kira dari Yobuguan kira-kira ya? Karena apakah kita hukum ini masih sangat vital harus dilakukan karena kalau kita lihat memang di Wahyu dikatakan ada upah yang tidak mengenakan bagi yang tidak apa yang merubah hukum dan waktu dan orang-orang yang termasuk mengikutinya jadinya kan. Tapi katakan juga justru di dalam Galatia 2 ayat 16 hanya dengan beriman kepada Yesus Kristus kita sudah diselamatkan sebenarnya. Gimana? Ini kayak ada kontradiksi, tapi gimana kalau menurut Pak Yobuga? Terima kasih. Ya bagus Pak Rinaldo. Itu pertanyaan besar, itu big question tentang hubungan iman sama hukum ya. Tapi itu adalah sebuah topik di Kitab Roma dan Kitab Galatia. Itu topik besar dan topik fundamental. Salah paham tentang hukum dan iman inilah yang bikin kontroversi selama ini ya. Seperti tabrakan ya Pak Rinaldo. Sebenarnya ini bukan tabrakan, ini adalah dua sisi dari uang yang sama ya. Iman, iman, hukum ya. Saya berikan contoh bahwa iman dan hukum tidak bertentangan ya. Yang Paulus maksud di Galatia 6 ayat 12 itu adalah jangan berharap manusia itu bisa masuk surga atau dibenarkan karena menuruti hukum Allah ya. Karena di dalam Galatia 3 Paulus bilang begini, kalau siapa yang mau masuk surga berdasarkan hukum Taurat, turuti semua. Syarat hukum Taurat adalah kamu lakukan, kamu masuk surga. Itu syaratnya hukum Taurat. Kamu harus sempurna di depan hukum. Pertanyaan, mungkin nggak kita sempurna di depan hukum Taurat? Jawabannya nggak mungkin. Nggak ada manusia yang sempurna. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi makanya Alkitab sediakan jalan yang kedua, yaitu melalui iman, melalui jembatan, melalui seorang benar, diboncenglah kita. Dia bisa masuk surga, memang dia datang dari surga. Kita nebeng. Nah, itulah namanya pembenaran oleh iman, nebeng kepada Yesus Kristus, bukan nebeng kepada hukum. Karena hukum, kata Paulus, itu seperti kaca cermin. Dia fungsinya bukan juru selamat. Dia fungsinya adalah memberitahukan kotornya kita. Ia adalah cermin tentang keberdosaan kita. Itu kalau saya ilustrasikan kayak tensimeter lah. Tensimeter itu bukan obat darah tinggi kan? Ada suster kan tahu ya. Tapi perlu nggak kita tensimeter? Ya perlu. Tapi tensimeter nggak pernah bisa menyembuhkan hipertensi. Tetapi dia memberitahukan bahwa kita hipertensi. Dan apa yang harus kita lakukan? Kalau saya hipertensi, saya harus cari dokter, cari obat. Nah, begini, Pak Reynaldo, singkatnya. 10 hukum itu penting sekali. Sebab itu adalah cermin untuk memberitahu kita orang berdosa. Dan setelah kita tahu kita orang berdosa, kita perlu cari obat. Dan obatnya namanya Yesus Kristus. Oke. Seandainya nggak ada 10 hukum, ya nggak perlu Yesus Kristus. Ya,
Jadi urutannya adalah hukum membawa kita kepada Injil Yesus Kristus. Nah, setelah percaya kepada Injil Kristus, dibenarkan oleh Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya ingin undang Pak Renaldo baca Galatia 6 ayat 5, maaf. Galatia 5 ayat 13 dan 14. Oke, boleh? Ayat berapa? Ya, 12 ya? Galatia 5 ayat 13 dan 14. 13. Oke, saya bacakan. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, terima kasih. Jadi Paulus ini kembali gini. Lah kamu kan udah dimerdekakan dalam Kristus, udah dibenarkan dalam Kristus, apa yang harus kamu lakukan? Turuti hukum Taurat, tapi dengan kasih. Jadi cara nurutnya beda. Begini, jadi urutan keselamatan kita adalah 10 hukum menunjukkan kita orang berdosa. Sebagai orang berdosa, saya cari Yesus. Dan setelah ketemu Yesus, Yesus bilang turutilah 10 hukum. Begitu lingkarannya itu urutannya. Jadi nggak ada yang bertentangan. Dan satu peristiwa yang paling jelas adalah di Yohanes 8 ayat 11 ya. Ketika seorang perempuan kedapatan berzina, lalu Yesus mengampuni dia kan. Berzina itu melanggar hukum keberapa? Saudara-saudara ingat? Ketujuh ya. Jangan berzina. Jadi Yesus mengampuni dia. Lalu kalau saudara ingat ceritanya, penutup cerita itu Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 11 katakan, Aku telah mengampuni kamu. Apa kalimat berikutnya? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Atau pergilah, jangan lagi langgar hukum ketujuh. Jadi hukum ketujuh mengatakan saya pezina. Setelah pezina, saya datang kepada Yesus. Setelah diampuni, Yesus bilang jangan berzina lagi. Jadi begini ya, hukum membawa kita kepada Kristus, Kristus membawa kita kepada hukum. Apakah itu clear ya? Ya, Siap, jadi mantap, pendeta. oke. Jadi Roma dan Galatia itu adalah buku yang seterang-terangnya membahas tentang 10 hukum dan Injil. Hubungannya apa? Dan ingat ya, ini sekali lagi saya ingatkan, itu bukan dua barang yang bertentangan atau pilih salah satu, bukan. Itu uang uang ya, koin beda muka aja. Oke, thank you. Terima kasih. Eh, Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rita Runtubene. Silakan tolong dinyalakan mikrofonnya, Bu. Oke, Ya, silakan. hubungannya ya. Eh, ada satu waktu kita sedang di dalam penantian. Kemudian Tuhan memeteraikan umatnya. Sekarang pertanyaan saya, apakah 7 malapetaka itu bagi kita yang masih hidup pada waktu itu mengalami atau menyaksikan sama seperti bangsa Israel, air menjadi darah, tetapi bagi umat Tuhan, airnya tidak menjadi darah, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini saya mau tanya, umat-umat Tuhan yang akan diselamatkan, apakah yang ada di kota atau di gunung atau di mana mereka berada? Mereka juga merasakan 7 malapetaka itu, walaupun mereka mungkin tidak mengalami secara fisik bisul-bisul itu dan lain-lain. Apakah mereka terpisah dari umat yang tidak selamat itu? Pertanyaan saya itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan kedua, tidak dijawab di sini, tidak apa-apa.
mengenai 144.000 orang. Apakah mereka itu dari zaman Yesus jumlah itu atau hanya yang di zaman akhir yang dikatakan jumlah itu yang diselamatkan yang mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Terima kasih. Makasih Bu Rita. Bagus. Ya, terima kasih. Saya coba jawab pertanyaan Bu Rita yang ke-1 ya. Itu tentang 7 malapetaka itu apakah umat Tuhan atau yang diselamatkan akan menyaksikan dan mengalami? Jawabannya adalah ya, menyaksikan. Tetapi sama seperti ini polanya adalah waktu 10 tulah Israel, semua yang memakai tanda darah anak domba selamat. Ya, ya mereka menyaksikan, em, mengalami, tetapi mereka tidak mengalami eh, penderitaan dari malapetaka tersebut. Jadi polanya adalah 10 tulah di Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah 144.000 ini? Ya kita tidak bahas dalam pelajaran sebelumnya. Tetapi dalam Wahyu 14 disebutkan mereka adalah orang yang ditebus hidup-hidup dari bumi. Jadi itu adalah generasi terakhir yang nggak pernah mati melihat Yesus datang di angkasa. Dan kelompok itu disebut 144.000. Ya, jadi itu disebut generasi orang yang nggak pernah mengalami kematian. Itulah yang di dalam 1 Tesalonika 4 Paulus bilang, ya, waktu sangkakala berbunyi, Yesus datang di angkasa, ya. Nanti kuburan akan terbuka, orang yang percaya akan dibangkitkan, dan orang yang masih hidup waktu Yesus datang akan menyusul ke angkasa. Nah, itu yang kelompok kedua itu, yang masih hidup. Jadi 144 itu ada beberapa kriteria. Satu, masih hidup sampai Yesus datang. Kedua, mereka itu berani melawan pemaksaan perubahan hukum Tuhan. Mereka berani bertahan. Mereka berani ikut Yesus apapun resikonya. Dan ya, mereka adalah orang-orang yang murni murid Yesus. Jadi 144.000 adalah generasi yang nggak pernah mengalami kematian. Itu Bu Rita. Terima kasih. Bagus. Eh, ya, saya ingat juga bahwa katanya, ah, kata Alkitab, ada orang yang dipenjara dan itu banyak di seluruh dunia. Apakah yang dipenjara itu kan mereka juga tidak mengalami kematian di tulisan Ellen White. Pada waktu mereka akan dihukum mati, disitulah Yesus datang. Apakah juga mereka itu ada yang di 144.000 atau yang 144.000 ini orang-orang yang istimewa yang masih muda, tidak pernah membuat kesalahan, tidak ada dusta dan sangat murni bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Karena Ya, ya. pasti yang di penjara ada orang tua, mungkin ada orang muda juga yang setia kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, bisa saja. Jadi bukan umur. Alkitab ya Wahyu 14 bilang bahwa mereka lah yang hidup sampai Yesus datang. Ya nggak disebutkan umurnya. Ya bisa aja, bisa saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rita Runtuwene, semoga sudah jelas. Sekali lagi, apabila ingin mendengarkan pelajaran-pelajaran sebelumnya, bisa dilihat rekaman dari Payo Buguan seri pelajaran ini di, mohon maaf, saya akan share sebentar. Iya, ini bisa dilihat di YouTube, YouTube-nya dari Pendoa Eropa dan juga YouTube Perki Düsseldorf. Itu ada seri pelajaran dari awal sampai saat ini ya, dan juga melalui Facebook live streaming dari Ebenezer Ministry Channel. Terima
Terima kasih, kita semua masih ada di sini dan saya lihat Ibu Terry Hendrik sudah mengangkat tangannya sejak awal. Silakan Ibu Terry Hendrik untuk mengajukan pertanyaannya dan ya. Ya, terima kasih. Begini Pak, yang tadi tujuh malapetaka itu kalau akan berlangsung, apakah berlangsung di seluruh dunia atau di tempat-tempat negara tertentu dan sambung menyambung? Bagaimana itu Pak? Oh iya, terima kasih Bu Terry. Kalau di Alkitab ini kesannya global ya, karena gini, eh, murka Tuhan itu memuncak waktu pemberontakan itu global di Wahyu 13. Jadi kalau begitu, kalau Sunday Law akan global, kemarahan Tuhan juga akan global. Begitu Bu Terry. Itu kesimpulannya gitulah. Jadi serentak ya Pak ya? Eh, eh, ya terjadi global serentak, tetapi urutannya mulai satu dua gitu, Eh, berurut. Nggak tujuh-tujuhnya turun gitu nggak? Enggak, ya jadinya berurut, tapi serentak semua, seluruh dunia akan merasakan. Itu maksud saya. Ya, Iya Pak. ya, betul. Oh, oke, oke, oke. Untuk mudahnya ingat peristiwa 10 tulah di Mesir, seluruh Mesir merasakan. Ya, tapi itu Ya, hanya seluruh Mesir, Pak. Mesir ya, itu kan Egypt ya, dan Egypt. ya ganti saja dengan seluruh dunia. Jadi Ya, dulu oke, seluruh seluruh dunia. Mesir, Ya, karena seluruh Mesir setuju sama Firaun. Jadi seluruh Mesir kena. Kalau nanti Wahyu 13 seluruh dunia setuju, seluruh dunia kena. oke, oke. Iya, Ya, jelas. setuju. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin diberikan? Baik, saya lihat tidak ada lagi pertanyaan. Apabila masih kurang jelas, bisa nanti ditulis di kolom komentar pada rekaman yang nanti akan Anda lihat ya. Sehingga pertanyaan itu nanti akan kami sampaikan kepada Pak Yobuan. Kita akan membahasnya di seri pelajaran berikutnya. Kalau saya coba periksa sekali lagi ya, mungkin ada kelewatan. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, puji Tuhan, ya kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Dan terima kasih juga atas kehadiran kita semua. Kita akan menutup webinar kita pada saat ini luar biasa. Saya lihat tanpa terasa ya sudah lebih dari 1 jam ini Pak Yobugannya memang membahas Alkitab ini adalah eh, suatu waktu yang memang sangat luar biasa sekali. Khususnya memang Tuhan kita sangat luar biasa hebatnya. Ya, tanda-tanda akhir zaman itu sudah diberikan di Alkitab, sudah diberitakan kepada kita semua. Sekarang tinggal kita. Apakah kita peka menghadapi itu dan apakah iman kita tetap teguh untuk tetap percaya kepada Tuhan sampai kesudahannya. Terima kasih sekali lagi saya atas nama Perki Düsseldorf atas kehadiran kita semua, khususnya kepada Bapak Yobuguan yang sudah memberikan pelajaran yang begitu luar biasa. Kita akan menutup pelajaran kita pada saat ini dengan doa yang akan dilayangkan oleh Bapak Yobuguan. Silakan Pak. Baik, baik. Terima kasih saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa sekali lagi. Oke. Bapa kami di surga, Tuhan, terima kasih untuk panjang sabar Tuhan. Ribuan tahun Tuhan memberi banyak kesempatan kepada kami, kepada gereja, kepada umat Tuhan untuk bertobat, untuk berubah. Kepada dunia ini, memanggil semua orang percaya kepada firman Tuhan, kepada hukum, menurut hukum Tuhan, dan percaya kepada Injil Yesus Kristus. Tuhan, ampuni dosa kami. Sebagai manusia yang keras kepala seringkali panjang sabar Tuhan kami abaikan, kami pandang rendah, kami remehkan. Tuhan hari ini kami mau bertobat. Kami mau memohon
pertolongan Tuhan, bantu ya Tuhan. Banyak orang yang belum mengetahui kebenaran, ajarkan kami untuk bersedia menjangkau mereka, mengundang mereka untuk mencari Yesus Kristus dan mempercayai semua hukum-hukum-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk Ya, amaran sudah ini. Jadi Tuhan, terang, Sir. janganlah kami terlambat atau meremehkan sabar Tuhan, biarlah panjang sabar Tuhan kami manfaatkan untuk bertobat, untuk berubah. Teman-teman kami di gereja, mungkin yang undur iman, Tuhan kuatkan. Anggota-anggota gereja yang mungkin melupakan perintah Tuhan, lebih meninggikan perintah manusia. Kami minta Tuhan bantu kami, ubahkan kami. Kiranya Roh Kudus, kuasa Yesus Kristus bertakhta dalam hati setiap anggota gereja. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, untuk khususnya anggota Perki, Ibu Lea Manurung yang sedang dalam proses pemulihan. Bantulah dia Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan, biarlah dia sembuh, kiranya hidupnya untuk Tuhan. Tuhan, kami mendoakan juga banyak teman lain yang mungkin tidak hadir karena halangan sakit. Tuhan juga bersama mereka. Segala pergumulan Tuhan akan bantu angkat. Terpuji nama Tuhan. Selalu bersedia mendengar doa kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Tuhan memberkati kita di hari-hari Boleh ya. mendatang. Tuhan berkati. Amin. Tuhan Terima Terima kasih. kasih.